PWI adalah organisasi yang menurut saya banyak dosanya. Astagfirullahaladzim. Iya sih, saya ini banyak dosa. Tapi ya nggak gitu-gitu amat, keles. Organisasi yang menurut saya banyak dosanya. Iya, betul. Banyak dosanya ya. Iya, memang. Saya ini banyak dosa. Saya tidak mengatasnamakan PWI, tapi saya sebagai ya salah satu anggota pengurus ya. Kemudian juga mendukung PWI. Kalau dikatakan organisasi banyak dosanya, lalu ketika dibandingkan dengan sebuah organisasi yang diketuai oleh seorang yang selalu mencaci maki ulama, bagaimana? Cina kan katanya itu adalah al-ulama warasatul anbiya fainal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma, kan begitu. Kalau dalam sebuah hadis itu. Ulama dicaci maki, ada buta mata, buta hati. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Gus Aziz Jazuli, di mana ada seorang Gus ya yang menyatakan bahwasanya PWI anak PWI ini adalah banyak sekali dosa-dosanya. Dan salah satu dosanya, saudara sekalian, yang membuat kita tergelitik yaitu menyakiti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa menyakiti Rasulullah, saudara sekalian? Ini kayaknya seperti bagaimana kita mengkritisi atau meneliti daripada nasab para habaib ini, saudara sekalian. Mungkin dasarnya seperti itu, makanya menyakiti Rasulullah SAW salah satu dosa PWILS. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Jadi ada satu selebaran, nanti saya tunjukkan sebentar. Tadi saya nyari-nyari itu. Bentar, saya tunjukkan dulu gambar ya. Yang ini merupakan tanya jawab antara seorang Kiwin dengan Gus ini, begitu. Ini ya, udengnya keren, mantap. Sebentar saya bukakan dulu. Jadi sedikit saya baca. Waduh, ini kok menyudutkan amat ini. Nah, nih, aduh nggak kelihatan ya. Waduh, nantilah saya tampilkan itu. Jadi ini. Tanya jawab bareng Gus Said 7 Syawal. Ini cukup lama sebenarnya, sudah ya hampir seminggu lah, 7 Syawal ya. Hari 7 Syawal Senin. Seminggu dari sekarang. Dengan judul pandangan Gus Said tentang PWI. Jadi PWI itu gimana? Apakah PWI itu berjuang untuk meluruskan sejarah Nusantara? Jadi PWI ya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang PWI, jadi PWI itu adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang kemudian diketuai oleh atau ketua umumnya itu adalah Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahsyi, atau yang akrab dikenal dengan Gus Abbas Buntet Cirebon. Ini adalah pandangan dari seorang Gus Said. Ya, seperti kalau melihat dari sisi bahasanya itu ya bahasa Kirin, begitu. Ya, Kang Zardo Fashion. Subhanallah. Nah, dengan Gus Said tentang PWI, kita bacakan terlebih dahulu, lalu kita kritisi apa yang bisa dikritisi dari statement ini. Karena ini berupa tulisan ya. Saya rasa banyak dari teman-teman yang dapat untuk mengakses tulisan ini atau selebaran ini. Tanya, apa PWI itu menurut pandangan Gus Said? Senah, Kang Lurus Bersih, siap. Jawab, PWI adalah organisasi yang menurut saya banyak dosanya. Astagfirullahaladzim. Iya sih, saya ini banyak dosa. Tapi ya nggak gitu-gitu amat, keles. Mama tidak menyimak kok, sekarang semuanya jadi kabib. Oh ya, harus. Itu Kang paling paling halu harus habib juga itu. Ya, Mbak Yulia. PWI adalah organisasi yang menurut saya banyak dosanya. Ya, Kiai, Papua Cinta Nusantara, Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih, Kiai. Moga-moga
kiai pun juga sama berkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, organisasi menurut saya banyak dosanya. Iya, betul. Banyak dosanya ya. Iya, memang. Saya ini banyak dosa. Saya tidak mengatasnamakan PWI, tapi saya sebagai ya salah satu anggota pengurus ya. Kemudian juga mendukung PWI. Kalau dikatakan organisasi banyak dosanya, lalu ketika dibandingkan dengan sebuah organisasi yang diketuai oleh seorang yang selalu mencaci maki ulama, bagaimana? Karena kan katanya itu adalah al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma, kan begitu. Kalau dalam sebuah hadis itu. Ulama dicaci maki, ada buta mata, buta hati. Ini ada tulisannya Dawuh Gus Said Ledbe, ini sebaran ini, sebaran. Suaranya dengung. Oh ya tah? Tapi aman suaranya ya. Aman. Nah, ini saya rada pilek setik mah. Dikit saya rada pilek. Oke. Banyak dosanya tadi. Nah, lalu bagaimana dengan sebuah organisasi yang mereka itu ya adalah indikasi bersahabat, bertemanan dengan ISIS, bahkan mendukung ISIS, makanya ada dugaan seperti itu sehingga organisasi tersebut kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Kalau Kibin Sami Mawon, aduh, iya, begitu ya, Bib, Tengku Charles. Dan membawa madarat paling besar bagi umat Allah. Jadi PWI itu adalah sebuah organisasi yang banyak dosanya dan membawa madarat paling besar bagi umat. Ya, Kang Nahrawi siap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu misalkan ketika PWI itu membongkar makam-makam yang palsu, yang pada awalnya itu Alfad di Kuyu Jangkrik nantinya, dimana pada awalnya itu bahwa banyak makam-makam Habib di Nusantara ini yang pada awalnya itu tidak dikenal sebagai Habib, lalu berubah menjadi Habib. Itu nggak masalah, itu bukan banyak dosa itu. Itu dengan membohongi publik tidak dosa, begitu kan? Membikin makam baru tidak dosa. Bahkan dalam ajaran kitabnya itu, dalam kitab An-Nahlul, ya, di sana disampaikan bahwa ketika seseorang itu tidak bisa untuk menziarahi makam dari seorang wali ataupun seorang nabi, maka boleh untuk memfisikkan, untuk membuat magam. Jadi nggak masalah itu, bukan dosa, bukan. Kalau yang seperti itu bukan dosa ya. Tapi kalau menyatakan, mengulas, menyampaikan kepada publik bahwa magam seperti itu adalah magam yang palsu, maka itu dosa. Ini menjadi blunder ini pada ujungnya ya. La ilaha illallah, astagfirullah ya. Membawa madarat paling besar bagi umat. Saya rasa sebaliknya. Yang pada awalnya ada semacam upaya untuk perbudakan atau penjajahan spiritual. Yang kemudian dengan adanya gerakan-gerakan PWI yang didasari atas keilmuan, didasari atas pengetahuan, didasari atas fakta, didasari atas data, itu membawa madarat. Lalu yang sifatnya ajaran-ajaran, kitab-kitab malah yang memerintahkan, memperbolehkan untuk membuat magam palsu, rantai dari emas. Kemudian ada ajaran menyetop matahari. Kemudian ada lagi merubah kotoran manusia menjadi emas. Kemudian apa lagi? Macam-macam. Menjamin surga.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Fatimah bintu Muhammadin, angkidhi nafsaki minan nar. Gak ada jaminan, Rasulullah tidak menjamin surga kepada kepada anaknya. Kemudian mengusir malaikat, menjadikan siwak, ya, siwak itu bisa sebagai mengganti siwak, ya, merubah fungsi siwak yang dari awalnya itu membersihkan giginya, kemudian bisa menjadi rudal sehingga kapal-kapal perang itu pun juga bisa dihancurkan oleh satu siwak itu. Kemudian mengeluarkan emas, permata, segala macam dari telinga kuda. Nah, anallah, begitu. Nah, dan seterusnya. Oh, itu tidak berbahaya untuk syariat, ya, untuk Islam. Tidak berbahaya itu. Untuk bangsa enggak berbahaya. Tapi kalau yang meluruskan, mematah-matahkan khurafat-khurafat, kemudian apa namanya? Meluruskan sejarah yang telah lama ini dibengkokkan. Amin, Kang Heri, apa Mbak Heri. Kemudian dan seterusnya lah, menggunakan data, menggunakan fakta, melawan kebohongan. Nah, itu kalau dianggap sebagai madarat paling besar bagi umat Islam, maka kebohongan seperti itu, khurafat yang tadi sudah saya sampaikan, lalu itu disebut sebagai apa? Saya jadi bingung ini, ya. Nah, sehingga di sini pada poin yang berikutnya, ternyata ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh PWILS, ya, begitu. Ini sejumlah dosa-dosa PWILS. Nah, Allah menjelma jadi Abdullah bin Al-Haddad. Waduh, itu ngeri itu, Kiai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah, ya baiknya, ampun. Oke, maka kita sebutkan di sini ada beberapa poin-poin. Apa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh PW ini, dengerin ya teman-teman ya. Dengerin. Ini saya hanya membacakan, kemudian apa yang saya baca nanti akan saya komentari. Begitu ya. Allah, film walid, walidnya itu waliullah dan sering bermimpi Rasulullah. Saya sekilas nontonnya, belum semuanya itu. Melawan kebohongan hukumnya tidak dosa, melawan kebenaran itu dosa. Harusnya seperti itu, Kang Amr. Ya, harusnya seperti itu. PWLS diantaranya adalah menyadarkan kibin, betul. Boleh itu, boleh. Ya, boleh. Allah, oke, jawab. Ini tadi. Apa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh PWI? Jawab, dosa-dosa PWI antara lainnya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, sakit. Menyakiti Rasulullah. Kenapa sampai menyakiti Rasulullah? Dengan menghina anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketika seseorang yang selama ini mengklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia, sementara yang setiap kali klaim itu besar, maka pembuktiannya itu pun juga akan lebih besar. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, kan? Al-bayyinah, bukti, atau mendatangkan bukti, 'alal mudda'i, bagi orang yang mengklaim. Itu dalam hadis, riwayat hadis itu. La ilaha illallah. Oke. Saya sudah mengumpulkan beberapa catatan ya. Ini bisa di apa namanya, la ilaha illallah Rasulullah. Diakses di salah satu tulisannya Kang Muhammad Qasim ya. Sebentar. Di sini ada. Sebentar, saya sudah tapi nggak oke. Lama itu. Nah, ini nih, banyak ini redaksi-redaksi. Ini Muhammad Qasim, idea atau klaim atau dakwah ya. Apa jadinya kalau semua orang bisa mengaku dan mengklaim tanpa harus membuktikannya? Nah, begitu. Mungkin sudah punya Kang Heri Suta ya. Kita lihat dari sudut pandang ilmu dan ilmu, menekankan bahwa klaim sejarah harus dikritisi dan tidak diterima tanpa bukti dokumen atau analisis ilmiah. Ini di mukaddimah.
Kemudian Aristoteles itu satu. Kemudian yang kedua, Aristoteles menegaskan bahwa klaim hanya dapat diterima jika didasarkan pada premis yang terbukti dan mengikuti aturan logika formal. Dua. Kemudian ketiga, Bertrand Russell menegaskan bahwa klaim hanya dapat dikatakan benar jika memiliki dasar rasional dan bukti empiris. Tiga tuh. Empat, Francis Bacon. Bacon mengembangkan metode induktif yang menyatakan bahwa klaim ilmiah harus didasarkan pada observasi dan eksperimen. 5. Richard Feynman menekankan bahwa hipotesis dalam sains harus diuji dengan eksperimen dan dapat diverifikasi oleh orang lain. Kemudian Thomas Kuhn menjelaskan bahwa teori ini harus dapat diuji dengan bukti dan hanya diterima jika lebih baik dibanding teori sebelumnya. Karl Popper memperkenalkan prinsip falsifiabilitas, yaitu klaim ilmiah harus bisa dibantah dengan bukti empiris. Kemudian 8, Henry Louis Gates menggunakan dokumen sejarah dan tes DNA untuk membuktikan klaim seseorang dan seterusnya. Nah, sehingga dari banyak ini ada berapa? Ada 16. Ada 16 statement dari beberapa tokoh-tokoh dunia bahwasanya yang namanya klaim itu harus dibuktikan. Setiap kali klaimnya itu besar, maka semakin besarlah pembuktian yang harus dilakukan. Klaim, ketika klaimnya itu adalah nasab yang paling sahih sedunia, maka buktinya itu harus kokoh, kuat, dan lulus uji. Ngaku paling suci, ngaku nasab paling sahih, ngaku orang yang paling tinggi rasnya sedunia. Apalagi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengutip dari Muhammad Bajarofil yang menyatakan bahwasanya inna sada al-Alawi. Inna ahlal bait afdalun nas. Sesungguhnya ahlul bait, maksudnya dzurriyyah dari ahlul bait itu adalah paling utama-utamanya manusia, paling mulianya manusia, paling agungnya manusia. Kemudian wa al-abi alawi afdalu ahlil bait. Dan keluarga Ba'alawi itu adalah yang paling agungnya, keturunan dari ahlul bait. Dan kenapa? Ya karena mereka bertakwa, syahra anhum bil ilmi wat tuqa wal amal wal karam wat taqwa dan seterusnya. Dan itu dengan bil ittifaq, ya, ada kesepakatan di situ. Sehingga itu harus diuji itu apakah benar atau tidak. Kalaulah tidak dapat membuktikannya, apalagi sekarang dengan DNA gitu kan. Atau bagaimana bisa klaim tersebut itu dipercaya? ISIS, Sisi. Salam Kang Matio dari Patani Darussalam, Thailand hadir. Terima kasih Kang Matio. Salam untuk teman-teman yang ada di Patani. Nah, terus berikutnya, ya, itu untuk yang pertama. Ini belum satu, menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghina anak cucu beliau, yakni para habaib, yang nasabnya sudah diakui paling sahih oleh seluruh nagabah resmi dunia sejak ratusan tahun. Wah, ngeri ya, ngeri. Mereka bukan hasil klaim pribadi atau tesis abal-abal. Ketika hal ini, ya, ini poin pertama. Jadi pertama adalah menganggap bahwasanya Ba'alawi, para habaib itu adalah orang-orang yang mereka merupakan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu, ya, nasab mereka adalah nasab yang paling sahih sedunia. Nah, kemudian apa? Diakui oleh seluruh nagabah yang ada. Nah, apalagi orang-orang yang membenci Habib atau tidak percaya dengan nasabnya Habib, lalu kemudian dicap dengan sebutan apa? Wahabi. Nah, ini kan ngeri. Lalu pembuktiannya mana? Bahwa mereka adalah yang paling sahih. Saya sudah pulang, Kang Eko Santoso, sudah di Banten ini. Sudah di Cinangka. Ya. Kalau masih di sana mungkin ya backgroundnya beda gitu ya.
Sehingga klaim tersebut ketika tidak bisa dibuktikan dengan fakta, dengan pembuktian, ya berarti dong. Nah, sehingga ini tidak bisa, ini poin yang pertama yang dianggap dosa ini. Menyakiti Rasulullah. Justru mereka itu menyakiti Rasulullah. Karena sebagai dinyatakan oleh Imam Ibnu Hazm al-Zahiri, laula hadzal ilmu, kalau bukan karena ilmu ini, la jaza li hadzal kafiri an yada'i madda'a. Kalaulah tanpa ilmu nasab, maka bolehlah bagi seorang yang kafir itu bisa mengklaim bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang masa dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhaplogrup G sementara dzurriyyah yang lain, mau itu yang Al-Hasani, mau itu yang Al-Husaini, itu J1 dengan kode sekian. Lebih berdalil. Oh ya, boleh, Kang bebas rahasia. Nah, kayaknya nggak bisa bosen ini. Karena ada Kang bebas rahasia, Habibana Mang Ucup, Kang Prasetyo, harusnya membantahnya itu dengan data dan bukan dengan framing. Kalaulah jawabannya itu seperti ini berarti framing. Kalaulah ini benar ya, kalaulah ini benar merupakan dawuhnya Gus Said, siapa tadi? Ridwan Boyo. Ya, oke, itu untuk pertama. Kalaulah misalkan ditelusuri dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Misalkan dari zamannya Rasulullah memiliki anak siapa? Sayyidah Fatimah diantaranya. Kemudian Sayyidah Fatimah memiliki anak Hasan dan Husain. Sayyidina Husain memiliki anak yang namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin memiliki banyak anak yang diantaranya itu adalah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir memiliki sekian anak yang salah satunya itu adalah Ja'far As-Shadiq. Dan Ja'far As-Shadiq itu memiliki sekian anak yang salah satunya itu adalah Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki sekian anak yang diantaranya adalah Muhammad An-Naqib. Kemudian Muhammad An-Naqib memiliki sekian anak yang diantaranya adalah Isa Ar-Rumi. Kemudian Isa Ar-Rumi memiliki sekian anak yang salah satunya itu adalah Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat, yang kemudian diklaim di mana Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat itu adalah bukan seorang ulama terkenal. Ulama saja bukan sepertinya. Ya, karena beliau memang dikenal sebagai seorang bisnismen. Nah, sehingga sulit mendapatkan bagaimana informasi yang lengkap mengenai Ahmad Al-Abah. Lalu Ahmad Al-Abah inilah yang kemudian disebut atau diklaim sebagai leluhurnya para habaib. Yang kemudian gelarnya itu berubah mulai dari Ahmad Al-Abah, Ahmad An-Nafat, kemudian berubah menjadi Ahmad Al-Muhajir Ilallah, Ahmad bin Isa. Begitu. Sehingga gelar Al-Muhajir itu hanya dimiliki oleh para habib. Gitu. Nah, ketika memang Ahmad Al-Abah, An-Nafat itu memiliki sekian anak dan terkonfirmasi dari 3 anak. Ada Ali, ada Husain, ada Muhammad Husain Ali. Ya, Muhammad Husain Ali. Nah, kemudian apa? Kemudian tidak memiliki seorang anak yang bernama Ubaidillah atau yang bernama Abdullah. Nah, lalu apakah kemudian diakui? Ya, melalui kitab Al-Burqatul Musyiqah kemudian disebutkan atau diiklankan kepada para ulama. Kepada para ulama satu persatu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menemui Al-Imam Syamsuddin Syamsuddin As-Sakhawi, menemui Ayyib bin Umar Bamakhrama, menemui misalkan Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kemudian menyodorkan kepada mereka bahwa kami itu begini dan begini telah disepakati oleh para ulama, telah disepakati oleh para sejarawan, dituliskan dalam kitab-kitab mereka, dalam risalah mereka, dalam fatwa mereka, dalam riwayat mereka, dalam ceramah mereka, dan disampaikan baik itu secara lisan ataupun tulisan dan lain sebagainya. Kalaulah memang seperti ini klaim yang mereka suguhkan kepada masyarakat, kepada para ulama, sehingga ketika diverifikasi benar, ya, sehingga ketika diverifikasi ternyata memang benar, baru bisa disebut sebagai apa?
wa'lam anna nasaba bani waqad ajma'atil ummatul islamiyatu min sairil aqtari wal asari ala anna ba'alawi min asahi ahli baitin nubuwati nasaba wa akramihim hasaba. Baru bisa. Tapi kalau tidak ada datanya dan mentok pada abad ke-9 Hijrah, lalu gimana? Bisa mempercayai nasab yang seperti itu, lebih lagi ditambah dengan apa namanya hasil DNA dari sekian ratus, 100 sekian, 180 atau 190. Hasilnya itu bukan J1. Tapi mayoritas itu adalah haplogrup G Roma. Sehingga masa ya secara logika ketika dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang lain itu memiliki haplogrup G, lalu apakah ketika seseorang mengklaim dirinya paling sahih nasabnya sedunia, haplogrupnya G, bisa dipercaya sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia, sementara haplogrupnya G, sementara leluhur bersamanya sekian ribu tahun.